Fikih Munakahat, kitab Matla'ul Badrain yang cetakannya sama kayak saya, itu halaman 158. Bermula asal. Bermula asal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris dari atas agak ke kiri. Halaman 158. Masih tentang Al-Qasmu wan Nusyuz, pembagian gilir istri dan tentang durhakanya istri. Ini masih tentang gilir bagi yang punya istri lebih dari satu. Bahwa yang lalu disunnahkan untuk menyamaratakan, adilnya gilirannya sama ya. Harus diberi adil giliran yang sama. Adapun sikap ketika berada di rumah masing-masing istri itu sunnah saja untuk menyamaratakannya. Bermula asal itu ya. Dan apa? Qalal muallif rahimahullah, bermula asal giliran itu pada malam bagi orang yang ada pekerjaannya siang hari. Jadi patokan daripada giliran seorang istri, kalau kita orangnya kerja siang hari, itu berarti yang dihitung adalah malamnya. Itulah yang memang jadi patokannya. Giliran yang aslinya itu, yang asalnya itu adalah malam, bukan siang. Kenapa? Siang kita kerja. Kalau dibilang siang itu gilir sama aja. Kenapa? Karena kita nggak di rumah. Jadi maka patokannya adalah malam hari bagi orang yang kerjanya di siang hari. Nah, karena malam waktu berdiamnya, karena memang malam lah waktu dia berdiam di rumah. Nah, dan siang mengikut baginya, sementara siang itu hanya mengikut bagi malam yang menjadi asal tadi. Karena ia waktu mencari kehidupannya, itu adalah waktu mencari nafkah. Dan asal giliran pada siang hari. Ada juga yang asalnya itu pada siang hari bagi orang yang pekerjaannya pada malam. Kalau orang yang kerjanya malam, maka asal giliran untuk istri adalah siang. Siapa contohnya? Seperti orang yang mengawal. Bahasanya harus betul. Siapa maksudnya? Satpam, security, yang memang kerjanya dapat shift malam. Berarti patokan gilir untuk istrinya adalah siang, bukan malam. Nah, itu yang mengawal. Kalau dibahasakan bawab, bahasa Arabnya itu yang jaga gerbang. Nah, mengawal. Karena siang waktu berdiamnya dan malam mengikut baginya, karena ia waktu mencari kehidupannya. Jelas insyaallah itu. Dan bagi orang musafir, ingat nih, yang mau punya istri lebih dari satu, pahami ini. Kalau nggak pahami ini, haram punya istri lebih dari satu. Kenapa? Berdosa nanti. Paham maksudnya? Sebagaimana kata Sayyiduna Umar, nah, la yabi wa la yashtari fi suqina hada malam yatafaqqah. Kata Sayyiduna Umar, jangan berjual beli di pasar kami ini orang yang nggak ngerti fikih. Nggak boleh sama Sayyiduna Umar. Kenapa? Karena takut salah akadnya, salah transaksinya. Dan juga jangan berani-berani nikah orang yang nggak ngerti nikah, nggak paham hukum nikah. Kenapa? Takut nanti dia nggak tahu kewajibannya, dia nggak tahu hak istrinya, dia nggak tahu kewajibannya, si perempuan juga nggak tahu hak suaminya. Jadi pelajari betul tentang nikah, barulah nikah. Jadi kalau nikah tanpa belajar fikih haram, haram tapi sah. Haram tapi sah. Apa yang bikin haram? Gak mau belajarnya itu haram. Padahal dia sudah mau terjun kepada prakteknya. Paham dia? Karena bisa bahaya nanti. Ketidakinginannya untuk belajar itu yang membuat dia haram. Nah, tapi kalau nikahnya sah, sah aja. Setelahnya nanti akan banyak masalah. Begitu juga bagi yang mau berpoligami, maka harus pelajari ini. Jangan habis ini dilarang suaminya, udah abang nggak usah belajar dulu bang.
Biar abang haram berbunyi. Nah, abang nggak usah belajar ini beberapa pertemuan sama Ustaz Tirhas nih, pokoknya nggak nunggu ganti bab dulu baru nanti abang. Kenapa deh? Biar abang nggak tahu, biar abang haram poligami. Cocok bu? Cocok aja. Nah. Dan bagi orang yang musafir, kalau bermusafir gimana? Waktu berhentinya malam atau siang. Nah, jadi gini maksudnya, bagi orang yang musafir, asal dari gilirannya itu adalah waktu berhentinya, baik malam atau siang. Karena ia waktu bersunyinya. Nah, karena ia waktu bersunyinya. Dan harusnya artinya boleh. Dan boleh bagi suami ia masuk pada asal yang ada ia giliran bagi seorang istri itu atas istri yang lainnya. Sampai situ paham nggak? Sekali lagi saya ulang. Dan harus bagi suami ia masuk pada asal yang ada ia giliran bagi seorang istri itu atas istri yang lainnya. Sampai situ paham nggak? Bisa dipahami? Pusing. Memang ginilah bahasa Arab Melayu ini. Mau nengok kamus pun nggak dapat, orang nggak ada kamusnya. Kalau bahasa Arab kami bingung, nengok kamus dapat. Jadi maksudnya gini, orang yang kerja malam, orang yang kerja siang, asal gilirannya berarti siang atau malam? Malam. Itu asal. Misal dia punya istri 4 A, B, C, D, misal. Malam ini atau hari ini adalah gilirannya si A. Asal gilirannya si A, siang atau malam? Dia kerja siang? Malam. Maka saat asal giliran si A, boleh nggak dia masuk kepada si B? Boleh. Paham maksudnya? Di malam hari itu nih, misal di malam Senin, ini adalah giliran si A. Boleh nggak dia masuk kepada si B, masuk atau ke rumah istrinya yang lain yang si B? Boleh, tapi catatannya tuh. Nah, karena darurat. Apa contoh darurat nih? Misal nih, istrinya di si A itu di rumahnya di Bajasuri. Kemudian si B agak geser kemarin. Desa Lalang. Sebelum sini. Desa Lalang. Nah, misal gitu. Yang kalau pulang ngaji ini bakalan ngelewati B, baru nyampe rumah A. Ini kan sebenarnya giliran si A. Sekali jalan. Nah, sekali jalan. Jadi pulang ngaji bakalan ngelewatin rumahnya si B, baru si A. Ternyata ada keadaan darurat. Contohnya apa di sini? Seperti sakit yang ditakutkan dia. Mau si suaminya atau si istrinya? Kumatlah misalnya jantung si suami baru keluar nih dekat rumah si B. Udah masukkan aja, singgahkan aja tuh rumah istrinya juga. Itu rumah istrinya juga. Boleh nggak begitu? Boleh, darurat. Jangan pula si Anya enggak, bawa aja dia kemari. Bukan giliran maduku itu. Bawa dia kemari, mati suaminya. Dalam keadaan seperti itu, maka kalau yang seperti itu boleh. Berarti banyak juga untungnya, lebih dari satu. Banyak tempat singgah gitu. Si ada rumah kawan Pak Isa. Atau takut perampas, atau ada perampok. Nah, dia pas lewat baik perampok untuk dia ataupun perampok di rumah istrinya lah. Memang situ daerah begal. Dia tengok depan dah ada orang bawa kelewang, ngebut pula ke rumah dia, langsung belok dia masuk ke rumah istrinya yang si B tadi bukan gilirnya. Boleh nggak? Boleh. Nah, kenapa darurat? Atau memang rumah istrinya yang lagi dicongkel orang, lalu dia pun singgah ke situ, boleh juga. Kenapa? Karena itu darurat. Nah, dia takut perampas. Atau kebakaran, atau rumah istrinya kebakaran. Nah, nggak usah izin lagi deh. Ini rumah istri kedua, rumah madumu terbakar, boleh bang tolongin? Nggak usah, langsung aja tolongin.
Tapi tak giliran itu keadaan darurat. Dan jelas nih ya. Kalau di masa asal, kalau di asal yakni malam hari, syarat boleh singgahnya harus darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Kalau nggak darurat nggak boleh. Apa contoh yang nggak darurat? Misalnya sekedar mau ngeletak barang, padahal barangnya bisa dibawa, cuma agak berat nih. Ini kayaknya tas agak payah singgah, bener nggak boleh kalau di asal. Kalau minta beli kan aslinya. Kalau minta beli nggak boleh juga, asal bukan darurat maka nggak boleh. Paham? Serius betul Pak. Kayak gitu Ustaz, nggak boleh itu haram. Haram. Jangan coba. Nah, jadi kalau nggak darurat haram. Bapak-bapak ini serius Bu, mau ngajarkan lagi tapi nanti. Lu tak usah takut. Serius betul lah Bang ini belajar. Macam dipahaminya betul gitu. Nah, karena kalau belajar nih tak paham tak enak. Nah, berikutnya, dan harus baginya masuk pada yang lain daripada asal. Nah, berarti masuk pada yang bukan asal. Berarti masuk di siang hari. Singgah di rumah si B tadi di siang hari, apa hukumnya? Nah, kalau tadi di malam hari bolehnya kalau darurat. Sekarang bolehnya dia singgah di rumah si B di siang hari, itu apa ukurannya? Bukan pada asal. Nah, yang lain daripada asal dan yaitu yang mengikut baginya. Masuk ia karena hajat. Nah, kalau siang, kalau bukan pada asal, boleh masuknya hanya sekedar hajat. Nggak darurat pun, asal ada hajat, boleh. Paham bedanya ya? Orang yang kerja siang berarti asal gilirnya adalah malam. Siang berarti bukan asal. Kalau dia mau ke rumah istri lain yang bukan gilirannya di malam hari, harus ada keadaan darurat. Tapi kalau dia mau ke rumah istrinya yang lain gilirannya pada siang hari, itu boleh walaupun hanya sekedar hajat. Apa contoh hajatnya? Nah, karena hajat, jika tiada darurah sekalipun, walaupun gak darurah, seperti menaruh akan barang-barang, cuma nitip tas saja, cuma menitip kain aja. Nah, cuma nak cuci tangan aja misalnya begitu. Tapi memang ada hajat. Nah, maka yang seperti itu diperbolehkan. Atau mengambilnya, handphonenya ketinggalan, atau dompetnya ketinggalan, atau bajunya ketinggalan, ngambil boleh. Tapi kalau ada bajunya ketinggalan, boleh ngambil malam hari? Nggak boleh. Darurat rupanya baju itu, enggak. Nah, jadi nggak boleh. Kalau mau ngambil jangan pas asalnya. Tuh, salah-salah berdosa. Jadi jangan rencana nambah istri ngamalin sunnah yang tak wajib, malah telanggar yang haram. Jadi itu tadi, jadi asik sunnah poligami, udah belajar belum tentang itunya? Semangatnya kadang, ya Allah, saya nengok kadang orang-orang sekarang, Nabi itu punya istri lebih, jadi kita kalau mau ikut Nabi harus belajar dulu tentang ininya. Nah, ini gatal lagi ikut. Jadi makanya jangan sampai mau ngejar yang tak wajib, terus telanggar pula yang haram tadi, karena nggak dipahamin ini. Dan banyak ibu-ibu berdoa, semoga suamiku tak paham-paham. Dan jadi tadi seperti menaruh barang atau mengambilnya, atau memberi nafkah, ngasih nafkah, itu kan hajat. Silahkan kasih dia, lupa ngasih uang bulanannya pula. Boleh ngasihnya malam hari? Nggak boleh. Jadi kalau mau ngasih siang hari, kecuali yang kerja malam. Memang malam itu bukan asal, siang yang asal. Ini makanya pakai bahasa asal supaya paham ya. Jadi jangan nanti bolehnya malam sementara dia satpam. Beda kasusnya. Nah itu tadi, makanya dipahami antara asal dan yang bukan asal tadi. Nah, belajar fikih ini begini Pak, muter-muter supaya paham harus duduk betul. Nah,
Jadi makanya saya kadang kalau belajar fikih, pas lagi kelas fikih, ada orang bagi teh, saya berhenti dulu. Kadang di masjid-masjid Medan lagi belajar fikih, datang orang bagiin teh, bagiin kue, saya berhenti dulu. Kenapa? Nggak fokus nanti, langsung hilang. Yang tadi udah duduk mau difokuskan dulu langsung hilang. Cuma lewat teh manis, cuma lewat roti itu aja bisa hilang. Makanya saya biasanya berhenti dulu. Kenapa? Apalagi pembahasan yang agak-agak jelimet. Nah, kayak gini lah, ini kan cukup jelimet nih. Nah, memberi nafkah dan harus. Nah, ini lagi catatan. Dan harus ia mengambil kesukaan dengan tiada wati padanya ketika dia singgah. Di saat mau ngambil barang tadi, di saat mau ngeletak barang tadi, kan boleh kalau ada hajat. Kira-kira saat dia singgah tuh apa cuma ngeletak terus pergi lagi gitu? Sekedar mohon maaf cium tangan, cipika-cipiki, agak dipeluknya istrinya boleh nggak? Boleh, asal jangan jima. Nah, asal jangan jima. Nah, itu tadi. Dengan tiada wati. Nah, itu tadi. Kalau jima gimana? Lihat lanjutannya. Adapun wati maka haram. Adapun jima maka haram. Nah, itu tadi. Orang istri sendiri kok haram? Nah, itu tadi nggak paham. Nah, itu tadi. Jadi maka dipahami. Haram, nggak boleh. Oh, udahlah orang boleh singgah, boleh lain-lain. Enggak. Cuma boleh hajat dan istimta bi ghairil jima. Jangan dijima. Istimta tapi jangan sampai jima. Yang lain tak apa-apa ya. Nah, istimta yang lain itu bahasanya kesukaan tadi, itu silakan. Nah, maka haram iya. Nah, tapi lihat perhatikan. Dan tiada harus dipanjangkan duduknya. Tapi nggak boleh pula lama-lama kali. Ukurannya uruf lah ini. Saya nggak tahu seberapa lamanya. Nah, saya nggak tahu. Nah, kita ilmu yang belum pernah praktek itu memang agak samar. Saya nggak tahu. Dan tiada harus dipanjangkan duduknya jika ia masuk pada asal atau pada yang mengikut bagi asal. Jadi nggak boleh di dua kasus tadi itu. Nah, udahlah kalau rumah tuh apinya udah padam udah. Kan tadi ada kebakaran kompornya meledak. Bang, sini dulu kompor meledak. Udah padam udah, jangan pula duduk-duduk lagi situ segala macam. Udah keluar. Nah, udah ngasih nafkah, udah ngeletak barang, ya mungkin mohon maaf lah, sekedar peluk dan cium udah habis itu keluar pergi. Jangan lama-lama duduknya situ. Nah, maka jika ia panjangkan duduknya, dikokohkan bagi empunya giliran. Payahnya ngukurnya terus. Gilir pun ada kotor. Bang, setahu aku ngaji sama Ustaz Irhas, pulang tuh 10:30 sudah selesai. Ini kenapa pula 11:30 sampai rumah? Kenapa pula 11:30 sampai rumah? Singgah tadi dia. Jujur abang tak bohong. Singgah. Kenapa singgah? Ada urusan darurat apa? Meledak tadi kompor istri adik kotu lah bahasa gitu. Meledak tadi kompornya. Madamkan kompor berapa lama rupanya? Setengah jam udah padam. Setengah jam sampai rumah jam 11 lah seharusnya. Ini telat setengah jam, kotor setengah jam. Nah itu. Artinya besok dia wajib tambah setengah jam. Repot betul, tak usah lah Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wajib juga. Repot betul. Salah-salah berdosa. Nah, seperti ia masuk dengan tiada sesuatu sebab. Nah, sama hukumnya. Memanjangkan itu juga sama seperti masuk tanpa sebab. Singgah-singgah aja, nggak ada sebab. Nah, pengen singgah aja. Kenapa? Karena istri yang dia lebih muda misalnya gitu. Duduk singgah 15 menit, setengah jam, lanjut lagi gitu. Maka bahwasannya diqadhakan dia. Nah, jika panjang masanya dan berdosa dengan demikian itu. Dosa. Nah,
Jangan tentang orang datang ke rumah istri kok berdosa, itu orang nggak ngerti hukum nikah. Makanya saya katakan haram nikah kalau nggak belajar nikah, haram poligami kalau nggak belajar tentang qasam dan nusyuz ini, tentang masalah giliran istri. Nah, niat nak nambah pahala, terakhir malah nambah dosa yang banyak. Hati-hati. Kalau tak masuk rumah Ustaz Alaman itu aja duduk. Kalau seandainya ikut kaidah fikih, nah bahwa sesuatu yang dekat dengan sebuah tempat maka hukumnya sama dengan tempat itu. Harimu syai' yu'ta hukmuh. Iya sama ya. Ya kalau seandainya masih di halaman mungkin masih hukumnya sama. Tapi kalau udah agak kelang satu rumah itu udah agak jauh, itu nggak sama lah. Ayo di teras, di halaman itu hukumnya masih sama dengan rumahnya. Nah, dan dan jelas nih ya masalah singgah menyinggah udah habis nih pembahasan singgah menyinggah. Nah, kapan boleh singgah, kapan tak boleh singgah. Dah repot betul. Ini bisa jadi dalil bagi seorang istri ketika suaminya bilang, "Dik, abang tahu ini berat, tapi ini bukan sesuatu yang haram dalam syariat kita. Boleh nggak abang nikah lagi?" Boleh. Abang tanya dulu pertanyaan. Abang jawab dulu pertanyaan. Apa hukumnya singgah begini? Nggak bisa jawab, nggak usah bang. Yang bikin haram tuh nggak pahamnya itu. Abang udah sampai mana belajar hukum tentang itu? Apa niat abang begini? Oh ngamalin sunnah. Jangan gara-gara ngamalin sunnah terbuat yang haram. Ini kadang semangat beramalnya saja, berilmunya tak mau. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi maka fahami betul bagi orang yang hendak melakukan kegiatan apapun. Yang mau jual beli, pahami jual beli betul. Yang mau bertani, pahami hukum fikih bertani. Yang mau beternak, pahami hukum fikih beternak. Yang mau punya anak, pahami bagaimana fikih terhadap anak. Kapan boleh dipukul, kapan tak boleh dipukul, kapan harus diajarin begini. Maka setiap orang sebenarnya wajib belajar fikih, bukan ustadz-ustadznya aja. Nah, jam berapa deh? Tak nampak. 9:30 kurang. Asik lagi. Dan sekurang-kurang giliran dan afdolnya satu malam bagi orang yang pekerjaannya siang hari, dan haram lebih daripada 3 malam dengan tiada ridha mereka itu. Loh. Minimalnya giliran, jangan baginya itu per jam. Jangan baginya per jam. Jadi mohon maaf, tadi kita agak tarik sedikit sebelum masuk kemari. Baginda Nabi SAW itu kalau siang itu keliling kepada istri-istrinya. Tapi kalau malam barulah menempat di satu rumah. Nah, itulah menjadi hukum asal dan hukum yang bukan asal tadi. Siang hari Rasulullah singgah. Ngapain? Nanya hajat istrinya ataupun memberikan nafkah. Karena Rasulullah nafkahnya nggak pernah bulanan. Kita ada cerita yang lalu bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyimpan uang sampai besok, apalagi sampai sebulan. Maka Rasulullah memang memberi nafkah itu harian. Jadi maka Rasulullah setiap siang hari keliling, singgah rumah Sayyidah Aisyah, singgah rumah Sayyidah Hafsah, singgah rumah Sayyidah Sauda, singgah rumah Sayyidah Zainab, seterusnya begitu. Tapi kalau malam hari itu asal Rasulullah nggak singgah selain ke tempat istrinya yang memang gilirannya. Begitu. Nah, jadi maka ini yang memang ditunjukkan oleh baginda. Dan Rasulullah itu per malam gantian, jangan per jam ya. Kalau per jam nggak boleh karena minimalnya per malam. Nah, malam nih bagi 2 lah dia ya, 6 jam gitu. Dari jam 6 malam sampai jam 12 aku sini, kemudian jam 12 sampai jam 6 pagi aku sana. Nggak boleh, karena minimalnya adalah 1 malam. Nah, 1 malam. Dan itu yang afdolnya. Yang afdolnya itu langsung per malam itu pindah. Kalau seandainya mau lebih 1 malam boleh nggak? Boleh. 2 malam itu boleh. 3 malam boleh nggak? Boleh. 3 malam itu masih boleh.
Tapi lebih dari 3 malam nggak boleh. Makanya dari sisi ini nggak boleh orang punya istri lebih dari 4. Kenapa? Karena kalau 4 pasti gilirannya 3 malam jumpa lagi, kan gitu. Kalau udah lebih dari 4 pasti bisa sampai 4 malam. Paham maksudnya? Malam pertama, kedua, ketiga, keempat sini. Nanti pokoknya udah 3 malam jumpa lagi ke dia, kan gitu. Udah 3 malam jumpa lagi ke dia, pokoknya gitu. Makanya nggak boleh lebih dari 3 malam tanpa ridho si istri. Tapi kalau seandainya ridho istrinya boleh. Dengan tiada ridho mereka itu. Kalau ridho boleh. Kalau udah masalah ridho boleh usbu'iyah ataupun boleh syahriyah. Boleh per minggu, bahkan boleh per bulan. Satu istrinya di sini Indonesia, satu lagi istrinya misalnya di Malaysia. Ya kalau per malam bingung, habis biaya kan gitu. Mau nggak ridho nggak seandainya dibuat 2 minggu 2 minggu, 2 minggu sini 2 minggu sana, ya udah nggak apa-apa, udah. Nah itu diperbolehkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, dan wajib dibuangkan undi karena dimulakan dengan salah seorang mereka itu. Wajib diundi kalau mau memulai dengan siapa dia hendak menginap malam itu. Tapi ini jarang kejadian. Ini kejadiannya mungkin kalau seandainya akad nikah 4 orang sekaligus. Jadi belum pernah ada yang mau mulai, kan gitu. Atau sudah nikah tapi nggak pernah ada yang didatangi. Nikah sama yang ini udah setahun nggak pernah datang ke rumahnya, dikirimi aja nafkah segala macam, nggak pernah tapi datang ke rumahnya. Tahun kedua nikah sama yang kedua, sama nggak pernah nginep di rumahnya, dikasih nafkah. Tahun ketiga nikah sama yang ketiga, berarti 3-tiganya sudah jadi istri tapi belum pernah ada yang dia nginap di rumahnya. Saat dia mau mulai nginap itu harus diundi. Tapi kalau seandainya nih istri pertama udah nginap di situ, udah punya anak pun seterusnya, nikah sama istri kedua, ya ini udah langsung sama istri kedua, bukan diundi lagi. Paham maksudnya ya? Ini untuk memulakan. Nah, untuk memulakan dengan salah seorang mereka itu. Dan kemudian daripada sempurna gilirannya dibuangkan undi pula antara yang tinggalnya. Kemudian dibuangkan undi pula antara 2 yang akhir. Nah, artinya begini. Misal aja lah, ini contoh aja. Ada orang nikah langsung 4. Nah, ada orang nikah langsung 4. Nah, tuan kadinya bilang, udahlah sini biar aku semua wakilkan. Saya nikahkan kepadamu Fulanah binti Fulan, dan Fulanah binti Fulan, dan Fulanah binti Fulan, dan Fulanah binti Fulan. Masing-masing maharnya misalnya 5 gram emas tunai. Saya terima nikah Fulanah binti Fulan dan Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan dan Fulanah binti Fulan. Mas kawinnya masing-masing 5 gram emas tunai. Sah nggak tuh? Sah. Kalau masih 4 ya. Kalau 5-5-nya tak sah. Kecuali kalau berurut. Nah, itu sah. Saat itu kalau dia mau mulai nginap di tempat siapa, maka apa yang harus dilakukan? Buang undi. Nah, dicabut nomor. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kan hendak ke yang kedua. Untuk yang kedua pun cabut nomor lagi. Mau yang siapa urutan ketiga, cabut nomor lagi. Nah, begitulah. Nah, paham maksudnya ya? Nah. Dan wajib disamakan antara mereka itu pada kadar giliran mereka itu. Jadi harus sama. Kalau yang sini malam itu misalnya 12 jam, yang sana pun 12 jam. Jangan sampai ada yang kurang. Kalau sini misalnya malamnya itu dia berangkat keluar rumahnya itu jam 4 pagi udah mulai beraktivitas, di rumah yang lain pun harus jam 4 pagi. Kan payah tuh. Wajib ini loh. Nah itu tadi. Wajib nih. Kadang-kadang kita tingginya nggak tentu, berarti ada yang kurang jatahnya.
kita bersama yang satu malam tuh dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Begitu yang di sana cuma jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Begitu yang sana lagi jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Berdosa. Kenapa? Karena wajib menyamaratakan kadar gilirnya, kadar gilirannya. Ya kalau beda-beda menit itu wajar, tapi kalau udah beda sampai jam itu kan termasuk yang nggak wajar. Nah, hingga antara muslimah dan zimmiyah, walaupun satu istrinya orang Islam, satu istrinya orang kafir. Loh, bisa begitu? Bisa. Dulu kafir apa? Ahlul kitab. Kafir ahlul kitab. Boleh nggak laki-laki muslim menikah dengan kafirah perempuan ahlul kitab? Kan boleh. Walaupun kata ulama sekarang udah payah mencari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab tuh? Yahudi Nasrani yang pegang kitab Taurat, pegang kitab Injil. Nah, yang masih asli, belum ada perubahan. Nah, jadi walaupun seperti itu tetap harus disamaratakan. Tetapi bagi istri yang merdeka, 2 ganda istri yang sahaya. Tapi kalau satu istrinya orang merdeka dan satu lagi itu budak hamba sahaya, maka istri yang merdeka gilirannya harus 2 kali lipat daripada istri yang budak. Nah, itu begitu kalau ketentuan budak nih. Hari itu udah kita bahas juga separuh-separuh. Nah, kemarin kita bahas apa kemarin? Yang juga masalah budak separuh. Aurat. Nah, iya aurat. Nah, jadi itu juga termasuk masalah gilir nih. Nah, yaitu 2 malam bagi istri yang merdeka dan 1 malam bagi yang sahaya. Dan jika berkawin ia akan istri yang baru, insya Allah akan datang.